Benarkah film Jumbo itu melewati batas-batas akidah di dalam Islam? Lalu benarkah memang di dalam Jumbo itu ada kesyirikan yang terkandung di dalam filmnya karena meminta bantuan hantu atau roh? Salah satu tiktokers ya atau selebgram itu yang mengatakan bahwa Jumbo itu melewati batas-batas akidah. Apakah itu benar? Lalu bagaimana sikap kita sebagai generasi muda yang dakwah di dunia kreatif, bagaimana menyikapi hal tersebut? Maka kita akan bahas lengkapnya di Arpupu Al-Barbasi. Oke teman-teman semua, perlu kita pahami dulu sebelumnya bahwa dalam kaidah fikih, segala sesuatu hukumnya itu adalah mubah. Hukum itu bisa berubah sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pada hakikatnya, dasarnya, hukumnya itu adalah mubah, boleh. Sampai ada dalil atau perintah untuk meninggalkannya. Ada dalil untuk melarangnya kayak gitu loh. Maka kita bisa aplikasikan tersebut di dalam film kayak gitu loh teman-teman. Film itu sifatnya adalah hiburan gitu kan. Hal-hal yang mubah itu tadi bisa dijadikan sebagai hukum yang haram, bisa berubah predikatnya menjadi haram apabila melanggar syariat yang telah ditentukan. Apabila telah melanggar rules yang telah disepakati, telah ditentukan kayak gitu teman-teman. Nah, hukum menonton film dulu, kalau misalkan niatnya itu untuk muhasabah, untuk refleksi diri, lalu untuk tujuan edukasi, lalu untuk meningkatkan empati sosial, maka itu boleh, nggak apa-apa, tidak masalah, karena tidak ada hal yang mudarat di situ. Nah, hukum bisa berubah apabila satu, dia itu mengajarkan akhlak yang buruk, filmnya mengajarkan sesuatu yang buruk dan itu ditiru. Yang selanjutnya menyebabkan kecanduan ketika nonton film itu tantrum, melakukan apapun untuk menonton film tersebut kayak gitu loh teman-teman. Lalu melalaikan kewajiban kita terhadap Allah, maka itu sudah menjadi haram hukumnya kalau di dalam fikih kayak gitu. Selama tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan, hukumnya mubah, maka it's okay, fine, tidak apa-apa seperti itu. Nah, bicara masalah kesyirikan dalam peribadahan, kita perlu ketahui bahwa sesuatu hal disebut sebagai ibadah apabila satu, kita itu tekun dalam melaksanakannya. Yang kedua, kita akan marah jika kita merasa terganggu. Dan yang ketiga, ada aturannya. Maka kalau kita ngerasa suatu hal yang kita lakukan ada step-stepnya, ada 3 step tersebut, kita marah kalau diganggu, kita tekun dalam melakukannya, dan ada aturan ketika kita melakukannya, maka secara nggak langsung itu disebut sebagai ibadah gitu loh. Ibadah secara ritual ya teman-teman, ibadah secara ritual. Ketika kita sholat diganggu, kita marah, kita tekun dalam melaksanakan sholat, dan sholat itu udah ada aturannya, maka itu sebagai ibadah secara ritual. Ketika film Jumbo itu dikatakan melampaui batas-batas akidah, maka aku rasa itu tidak tepat dan kurang tepat. Pertama, kita harus pahami dulu bahwa yang namanya film itu dijadikan sebagai hiburan semata. Dan kalau misalkan dari nonton film itu ada output yang positif, ada output yang udah aku sebutin di awal, kita bisa lebih empati terhadap sosial, lalu kita bisa refleksi dari diri kita, lalu ambil yang baik-baiknya saja, maka itu nggak apa-apa, nggak masalah, mubah, hukumnya boleh, kayak gitu kan. Dalam masalah hiburan sendiri, Rasulullah pun pernah melihat suatu hiburan teman-teman. Pada saat itu ada orang-orang Habasyah yang sedang mempertunjukkan tarian tombak atau keahlian bertombak itu di masjid. Itu kan berarti kan Rasulullah menonton hiburan juga gitu kan. Yang selanjutnya adalah ketika ada 2 orang Ansor itu menyanyikan syair-syair perang Bait. Maka Abu Bakar menegur nggak boleh ada seruling setan di rumahnya Rasulullah. Lalu Rasulullah biarkan Abu Bakar, ini hari raya. Maka itu juga Rasulullah membolehkan menonton yang sifatnya itu hiburan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat yang berlaku. Berbicara masalah apakah Jumbo apakah bertentangan dengan akidah, selama yang aku lihat alur ceritanya itu tidak sama sekali. Kalau misalkan Jumbo itu dikatakan sebagai
film yang merusak akidah, maka kita juga harus melakukan judgement yang sama terhadap film-film kayak Naruto gitu kan, terus kayak Kerasakti, terus Little Krishna, yang jelas itu adalah cerita dari dewa-dewa agama Hindu gitu kan. Lalu ada film Susana, itu kan juga merusak akidah juga. Maka hal-hal yang demikian tidak akan berlaku ketika berada di tangan yang tepat atau perspektif orang yang tepat gitu loh teman-teman. Contohnya kayak gini, anak-anak menonton Jumbo, maka parenting dari orang tua yang mengajak anaknya menonton Jumbo adalah mengambil nilai-nilai positif dari film tersebut. Sikap pantang menyerahnya, sikap selalu bersyukurnya, sikap tidak kenal lelahnya, mengajarkan, menaikkan empati sosial kita terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, kayak gitu loh. Kalau misalkan didoktrin anaknya, nggak boleh kayak gitu, doktrin nggak boleh, itu syirik, nggak boleh berbicara sama hantu loh. Poin dari film itu bukan itu, poin dari film Jumbo itu bukan itu, tapi mengajarkan nilai-nilai empati sosial, mengajarkan kita untuk bisa merefleksikan diri kita, untuk bisa menginspirasi kita, nggak boleh menyerah, kita harus tetap menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Itu kan poin-poinnya. Jadi kalau dirasa ketika film Jumbo dikatakan sebagai merusak akidah, aku rasa kalian harus bisa, yang mengatakan hal yang demikian harus bisa menjudgment juga terhadap film-film yang lain juga yang kalian tonton, yang kita tonton, kan gitu. Tonton Naruto, ada perjanjian dengan Dewa Shikifujin gitu kan, dewa kematian. Lalu Little Krishna kita tonton dan kita nikmati. Lalu Doraemon, kalau misalkan berbicara Jumbo itu melampaui batas-batas akidah, lalu Doraemon pun sama, tapi itu adalah kartun yang diminati kan, bahkan oleh orang tua. Apakah kita mengatakan Doraemon itu syirik? Kan enggak. Nobita menggantungkan kehidupannya kepada Doraemon, enggak sama Tuhan. Apakah itu syirik? Jadi kayak gini, jangan sampai muncul statement, jangan sampai muncul statement dikit-dikit bawa agama, dikit-dikit bawa agama, gitu lah. Sekali lagi aku katakan bahwa Islam itu tidak mengenal dikotomi. Dalam beragama tidak mengenal dikotomi, terutama di dalam Islam. Ketika kamu mengerjakan amal ibadah, ketika kamu mengerjakan suatu amalan yang sifatnya dunia, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap amalanmu yang ada di akhirat. Begitupun sebaliknya, ketika kamu mengerjakan suatu hal yang sifatnya itu akhirat, maka akan berpengaruh juga untuk hal-hal yang sifatnya dunianya kamu. Maka nggak akan mengenal dikotomi dalam beragama di Islam tentunya. Jangan sampai muncul statement dikit-dikit bawa agama, dikit-dikit bawa agama. Justru itulah yang membuat Islam itu dicap sebagai agama yang radikal, agama yang intoleran, itu kayak gitu teman-teman. Maka hati-hati, agama Islam, rules dalam Islam itu sudah sempurna, sudah dipetakan, sudah disempurnakan gitu. Maka bagaimana kita memahami kaidah-kaidah Islam saja, kayak gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Intinya adalah ketika kita ingin menyikapi sesuatu, maka tidak boleh dari satu sudut pandang saja teman-teman. Ketika kita ingin melihat film ini baik atau tidak, ya lihat efeknya gitu. Yang realitanya adalah efeknya banyak anak yang jadi ingat sama orang tuanya, itu kan baik. Maka poinnya adalah parenting dari orang tua terhadap anak, dan juga pemahaman sudut pandang terhadap suatu hal itu sangat penting. Jangan sampai kita itu menjudgment sesuatu yang hal itu sebenarnya baik gitu loh. Jangan sampai kita menjudgment satu hal dan kita tidak menjudge satu hal yang sama yang berlainan, kayak gitu loh teman-teman. Jangan sampai ada standar ganda dalam kehidupan kita. Itu parah. Ya itu aja sih mungkin. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like dan dislike kalau nggak suka. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat silahkan share. Dan kalau kamu mau menebar manfaat untuk channel ini silahkan subscribe. Dan untuk menunjang channel ini silahkan klik link di bawah kalau kamu pengen channel ini berkembang lebih besar lagi. Oh iya, setup. Aku ingin mencoba setup di pondok, suasananya kayak gini ya. Anak-anak sudah pada tidur. Ada beberapa anak yang ada di sini ya, udah pada tidur semua. Dan ya beginilah kehidupan di pondok. Nanti kita akan room tour kalau udah nyampe 1000 subscriber. Itu aja ya. Terima kasih telah menonton video ini. Enjoy dan salam akal sehat.
Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Bagus kok. Support film-film Indonesia, film-film Nusantara.